Kembali lagi bersama aku Marianti Wamengko, panggil aku aja Tanti. Jadi di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku pakai behel, dan aku pakai behelnya di RSGM Unpad. Dan aku juga bakal kasih lihat ke kamu buku jurnal syukur kesehatan gigi aku dari sebelum aku pakai behel dan sampai aku pakai behel di tahun ini. Stay tune. Jadi sebelum kamu pakai behel, pasti ada tahapan-tahapan yang harus kamu lakukan. Jadi setiap rumah sakit, klinik, atau dimanapun itu, pasti ada prosedur yang harus kamu lakukan, tahapan-tahapan yang harus kamu lewati. Yaitu dokter akan memeriksa gigi kamu dulu. Dia akan melihat gigi kamu itu udah sehat atau perlu perawatan lagi atau perlu dibersihkan. Misalnya contoh, dokter akan melihat gigi kamu itu ada yang lubang atau tidak. Kalau misalnya ada yang lubang, berarti gigi kamu tuh harus ditambal, atau kalau udah nggak bisa ditambal, itu akan dicabut. Dan dokter juga akan melihat bahwa gigi kamu nih udah bersih atau tidak, masih ada karang gigi atau tidak. Kalau misalnya masih ada, pasti akan dibersihkan dulu. Oke, setelah itu kamu akan disuruh untuk foto panoramik. Jadi foto panoramik ini fungsinya yaitu untuk melihat seluruh kepala kamu, seluruh mulut, dan rahang kamu, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi kista, tumor, pertumbuhan, kelainan rahang, dan kanker. Dan juga sehingga dokter dapat menemukan masalah gigi dan dokter bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk memakai karet yang seperti apa dan kawat gigi yang seperti apa. Untuk foto panoramiknya, gambarnya seperti ini, dan pengalaman aku akan dipakaikan rompi gitu. Jadi rompinya dari atas sampai ke bawah, dan kamu jangan pakai gelang atau cincin, logam-logam gitu, jepitan, kalung, ikat pinggang. Jadi semuanya dibuka gitu. Jadi nggak boleh ada logam-logam. Kemudian alatnya juga seperti ini. Itu akan dimasukin ke mulut, tapi cuma gigit gini aja, gigit. Dan ada alat juga yang ke telinga gitu. Itu nggak lama kok, tapi kamu harus tutup mata, jangan buka mata ya, soalnya itu ada sinar-sinar gitulah. Pokoknya aku juga nggak berani buka mata juga, aku cuma ikutin sarahan dari dokternya gitu, tutup mata gitu. Soalnya kayaknya itu radiasi atau apa gitu, nggak ngerti. Jadi kemudian nanti hasilnya seperti ini. Nanti foto ini akan dikasih ke dokter orto kita. Kemudian nanti dokternya akan diskusi gitu, akan dipakaikan kawat seperti apa atau karet seperti apa, dan melihat nih gigi kita, rahang kita, apakah ada kelainan atau ada masalah khusus di gigi kita, di gusi kita gitu, atau di kepala. Pokoknya jadi fungsi panoramik ini untuk melihat kepala, rahang, telinga, leher, apakah ada penyakit, ada kanker atau kista atau penyakit lainnya. Oke, nanti setelah itu dokter akan ngejelasin ke kita hasil dari foto panoramik itu. Kemudian setelah kamu melewati tahapan itu, kamu akan cetak gigi. Nah, cetak gigi ini seperti ini. Oke, aku akan ngasih juga pengalaman aku ketika cetak gigi aku. Nah, jadi sebelum kamu pakai behel, kamu bakal dicetak gigi karena itu akan memperlihatkan semua gigi kamu gitu sebelum kamu pakai behel dan sesudah kamu pakai behel. Setelah gigi kamu tuh udah rapi gitu, jadi dibuat perbandingan, dilihat pertumbuhan gigi kamu gitu. Nah, rasanya kalau ketika dicetak gigi itu kayak enak gitu sih, karena pertama dipakaikan di rahang atas, kemudian di rahang bawah. Itu sekitar berapa detik gitu ya, kalau bisa 1 menit deh kalau nggak salah gitu. Kemudian setelah itu baru kamu dipasangkan kawat gigi, tapi tergantung dokternya mau dipasangkan. Kalau aku sih kayak belum langsung di hari itu ya. Bisa jadi di dokter kamu nanti disuruh balik minggu depan atau hari apa gitu. Jadi sebelum dipasangkan kawat dan karetnya itu, kamu itu akan dipakaikan pengunci behel itu, atau namanya molar band ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, kalau aku itu dokternya pasang 4
4 ya, 4 buah di gigi geraham di belakang pastinya, dan di atas bawah, jadi ada 4. Nah jadi dia berbentuk cincin gitu sih teman-teman, berbentuk cincin, jadi harus sesuai, harus pas gitu di gigi geraham kita. Jadi kalau misalnya nggak pas, pasti dokternya akan nyari yang pas gitu di gigi kita gitu. Dan itu nggak sakit sih, nggak sih. Jadi kayak hanya kita pakai cincin gitu sih di jari, tapi ini ke gigi gitu, tapi nggak sakit sih, nggak. Kemudian, nah untuk itu kan sebelum aku pasang behel itu kan gigi aku tuh ada yang gigi berlebih gitu di depan sini, taring gitu. Itu sebenarnya gigi yang nggak wajib tumbuh, tapi dia tumbuh gitu. Jadi itu wajib dicabut. Nah udah dicabut, dan akhirnya hari pertama aku pakai behel itu ini sih teman-teman, ompong aku, jadi kayak aduh. Tapi aku kayak ya udah enjoy aja, relax aja, kayak seneng gitu, udah seneng kayak udah pasang behel gitu. Dan walaupun ompong itu ya gue enjoy aja, relax aja, kayak ya udah bodo amat gitu, yang penting gigi aku sehat gitu. Oke, sekarang aku tuh mau tunjukin jurnal syukur kesehatan gigi aku. Ini dia. Jadi aku kan kasih lihat foto aku ketika aku sebelum pakai behel. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih. Foto aku sebelum pakai behel. Jadi aku tuh pakai behel itu di tahun 2019, teman-teman. Jadi sekarang udah 19, 20, 21, 22, udah 3 tahun aku pakai behel. Dan ini nih, deng, jurnal syukur aku. Jadi aku dokumentasikan perkembangan gigi aku nih. Ini gini sampai nih. Kemudian ini juga ada nih. Ini. Dan terakhir ini. Untuk rasa pertama kali ketika pakai behel itu awalnya ngilu banget, ngilu dan sakit sih teman-teman, sakit. Untuk makan aja, aku udah makan bubur nih, udah makan bubur tapi nggak bisa dikunyah. Kayak bisanya ditelan gitu, dan minum air aja. Kalau gelasnya kena gigi itu kayak ngilu banget dan sakit sih. Sedotan aja tuh kayak aduh ngilu dan sakit. Jadi kayak nggak bisa kena gigi gitu. Jadi cuma hanya di bibir aja, terus langsung ditelan gitu airnya atau makanannya gitu. Nah kemudian untuk itu aku udah bisa hilang sakitnya itu sekitar 2 bulan 3 bulanan gitu, udah bisa makan normal sih. Tapi makan normalnya juga tetap yang lembut-lembut gitu. Kalau misalnya makan ayam, aku lebih disuir-suir atau direbus gitu. Jadi jangan dimakan kayak gini, ntar gigi kamu tuh rusak nantinya, kayak ketar gitu ntar kawatnya. Kemudian aku pasang behel ini di RSGM Unpad. Jadi aku pasangnya di residen. Oke, buat kamu nih yang mau pasang behel atau masih bingung atau masih takut, kalau menurut aku sih coba kamu konsultasi dulu ke dokter gigi. Dokter gigi yang terdekat di rumah kamu. Kalau misalnya kamu di Bandung ya coba kamu datang ke RSGM 4 aja, langsung tanya. Kalau misalnya kamu juga punya kenalan dokter koas gitu ya tanya aja ke mereka. Mereka juga pasti tahu toh. Mereka pasti juga ngerti, dan pasti mereka juga punya kenalan dokter-dokter yang khusus bagian kawat gigi, khusus bagian ortodonti namanya. Kalau misalnya dunia gigi gitu namanya ortodonti. Dokter orto gitu maksud. Kemudian untuk biayanya untuk foto panoramik itu aku di klinik, aku lupa nama klinik apanya ya, aku cantumin di sini. Kemudian harganya waktu itu di tahun 2019 itu 850.000, dan untuk foto panoramiknya pengalaman aku akan dipakaikan kayak jubah gitu, kayak rompi gitu, tapi dari atas sampai bawah. Kemudian nggak boleh kamu pakai
pakai kalung, pakai gelang, jam tangan semua dibuka, anting semua dibuka, jadi nggak boleh ada logam-logam, jepitan juga nggak bisa dilepas. Kemudian kamu boleh pakai kain rompi, kemudian alatnya seperti ini, jadi kayak dimasukin ke mulut, nanti ada juga di telinga, nanti bakal itu nanti hasil fotonya seperti ini, dan itu bakal dijadi bahan diskusi dokter gitu. Kemudian untuk biayanya pasang behel itu di RSGM Unpad pokoknya total sekitar nanti kalian tanya aja deh langsung ya ke dokternya gitu harga biayanya, biar kayak nggak salah paham kayak gimana. Soalnya kan aku pakainya di tahun 2019 ya, pasti tahun ini juga pasti mungkin naik atau enggak, aku nggak tahu juga. Mendingan langsung tanya aja langsung ke dokternya, dan tahapan-tahapan biaya-biayanya juga. Biaya-biaya juga untuk ngebersihin karang gigi, cabut gigi juga bayar ya teman-teman. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kamu yang biayanya pas-pasan, mendingan langsung ke RSGM Unpad aja. Tapi kalau misalnya residen, kamu harus ngantri dulu, Jadi ngantri, nanti kamu akan disuruh tulis biodata, nanti kalau misalnya udah bagian kamu nanti di WA-in. Jadi bukan kamu tunggu di RSG 4-nya, tapi kamu balik ke kosan kamu atau ke rumah kamu beraktivitas, nanti bakal dihubungin di WA kamu. Oke, itu dia sharing aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan semangat buat kalian yang ingin gigi kamu lebih sehat, lebih rapi. Dan oke, itu dia pengalaman aku pakai behel, tahapan-tahapannya juga sampai aku behel dan sampai sekarang. Dan aku rutin juga kontrol gigi. Jadi kontrol gigi ini setiap bulan diganti kawatnya dan diganti karetnya. Dan kamu bisa request mau warna apa. Dan itu dia jurnal syukur aku tentang kesehatan gigi aku. Ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau misalnya pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar, pasti akan aku jawab. Dan semangat buat kamu nih yang mau merawat gigi kamu, mau lebih sehat, mau lebih rapi, semangat. Dan silakan konsultasi ke dokter gigi terdekat dari rumah kamu. Oke, bye-bye, dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena di channel aku ini aku akan selalu sharing hal-hal yang bermanfaat, dan aku akan sharing jurnal syukur aku, koleksi jurnal aku akan sharing journaling, terus jurnal produktif, jurnal syukur, scripting aku yang menjadi kenyataan, impian aku menjadi kenyataan. Oke, itu dia. Bye-bye.